إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, di antara taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, dengannya seorang hamba ini bisa survive di muka bumi ini dan bisa mengetahui mana yang menjadi kemaslahatan sehingga ia ambil dan mana yang bukan kemaslahatannya justru menjadi keburukan baginya sehingga ia jauhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara taufik tersebut dan petunjuk yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk merenungkan tentang keberadaannya di atas muka bumi ini. Dia seharusnya benar-benar menyadari bahwasanya setiap matahari terbit, kemudian di sore harinya terbenam, pada hari itu pun usianya semakin berkurang dari usia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang hakikat seorang yang hidup di dunia ini, di dalam Musnad Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafatha fi raw'i ruhul qudus alla tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Isra, wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih fa aba adh-dhalimuna illa kufura. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi manusia ajal, limit dan batasan usia di muka bumi ini, dan semuanya tidak akan satupun dari mereka yang bisa menangguhkan ataupun mempercepat kematian dan ajal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang benar-benar merenungkan keberadaannya di atas muka bumi ini seharusnya akan menjadikan ia lebih mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan, karena hakikatnya usia yang dimiliki oleh seseorang di muka bumi ini adalah wadah yang dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kelak. Apa yang telah ia isi di dalam wadah usianya, apakah ia mengisinya dengan ketaatan sehingga Allah akan membalasnya dengan kebaikan, ataukah sebaliknya ia mengisi wadah tersebut dengan kejelekan sehingga Allah pun akan membalasnya dengan siksaannya, wal iyadzu billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang terus merenungkan keberadaannya di muka bumi ini, yang setiap hari melihat perubahan pada tubuhnya, setiap hari bukannya tubuhnya ini semakin matang, justru ketika dia telah mencapai usia 40, kemudian menuju 50, 60, ternyata kulitnya yang sebelumnya kencang semakin hari makin keriput. Pandangan dan matanya yang sebelumnya sangat tajam, hari berganti hari semakin lama semakin pudar penglihatannya.
dan semakin rabun. Kemudian pendengarannya yang sebelumnya begitu tajam, semakin hari ia lewati dalam kehidupan ini semakin melemah, hingga akhirnya ia menjadi seorang yang tidak bisa mendengar lagi. Demikianlah Allah tetapkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dan juga Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan memberikan rezeki untuk kalian. Kemudian di antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya, tapi ternyata panjangnya umur ini akan mengembalikan ia pada kondisi sebelumnya ia mengetahui menjadi pikun. Sebelumnya ia bisa melihat, lama kelamaan dengan masa tuanya ia akan rabun dan bahkan sampai buta. Dan seorang yang tadinya pendengarannya begitu tajam, lama kelamaan akan melemah dan menjadi tuli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga seorang penyair pernah mengatakan tentang hakikat apa yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini. Ia mengatakan, la tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuha biddikaril mauti wal harami. Tidak ada kesenangan yang bisa dinikmati di atas muka bumi ini. Seperti apapun kesenangan yang kita rasakan, tidak ada yang bisa kita nikmati secara paripurna. Kenapa? Karena kita hidup di muka bumi ini selalu terbayang-bayangi oleh dua hal. Yang pertama adalah kematian yang datang dalam waktu yang cepat, sehingga memutus segala kelezatan yang sedang kita nikmati. Ataukah ditangguhkannya usia seseorang hingga ia mencapai usia tua yang sangat merepotkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan secara paripurna. Apabila seorang manusia merenungkan hal ini, seharusnya dia lebih mencari apa sebenarnya yang dia lakukan di muka bumi ini. Untuk tujuan apa dan hikmah apa sebenarnya ia berada di muka bumi ini. Seharusnya seorang hamba merenungkan hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Mustahil Allah menciptakan tanpa tujuan. Mustahil Allah menciptakan manusia setelah mereka berada di muka bumi ini, kemudian dia dibiarkan hanya makan dan minum, memuaskan hawa nafsunya. Sekali-kali tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan manusia, sehingga Allah ciptakan mereka untuk mereka bersenang-senang. Sekali-kali tidak. Kalau seandainya ada seorang yang bijak, ada seorang petinggi atau seorang pemimpin negara, kemudian dia melakukan sesuatu yang hanya main-main saja, maka ketahuilah pemimpin negara itu pasti akan dicela oleh rakyatnya. Seseorang yang kelihatan bijak, seorang yang pandai, kemudian dia melakukan hal yang sia-sia, maka dia akan dicela oleh masyarakat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah permisalan yang tinggi. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk tanpa ada tujuan dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di akhir surat Al-Mu'minun, membantah tuduhan orang-orang kafir terhadap apa yang telah Allah lakukan berupa penciptaan manusia. Kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kalian menyangka setelah kami menciptakan kalian ini hanya untuk main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul malikul haq. Allah Subhanahu wa taala pun mensucikan dirinya dari tuduhan orang-orang kafir tersebut. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan satu tujuan, yaitu untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah adalah seorang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang mengantarkan kepada ridha Allah, apa yang dicintai Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah, baik perkara-perkara dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Sehingga seorang yang melaksanakan salat, dia sedang merealisasikan tujuan beribadah kepada Allah. Dia berpuasa, mengeluarkan zakat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Demikian pula seorang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah ibadah. Seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga,
ia bekerja setiap hari dengan niat untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sebagai bentuk merealisasikan perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah, dan wajib bagi para ayah untuk memberikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi seorang laki-laki untuk menafkahi seorang istrinya, untuk menafkahi istrinya, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ketahuilah, tidaklah engkau mengeluarkan dari hartamu untuk memberi makan anak istrimu, melainkan engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai setiap suap yang engkau berikan kepada mulut istrimu, engkau akan dicatat telah melakukan ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mereka diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Qiyamah, kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya setelah diciptakan mereka ditinggalkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia menyangka setelah mereka diciptakan, terlahir di muka bumi ini, kemudian mereka tidak diperintah kepada kebaikan yang menjadi kemaslahatan mereka, dan mereka tidak akan dilarang dari keburukan yang akan membahayakan mereka? Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, dialah yang paling mengetahui apa yang menjadi kebaikan untuk maslahat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk melaksanakannya. Demikian pula Allah yang menciptakan manusia, dia yang paling mengetahui keburukan yang akan membahayakan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang dan mencegah manusia untuk mendekatinya. Itulah hakikat dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang mengantarkan kita kepada kebaikan sehingga menjadi kemaslahatan kita, dan agama yang melarang, menjauhkan kita dari keburukan yang akan merugikan dan membahayakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul A'raf, menyebutkan tentang hakikat dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan beliau. Allah berfirman dalam suratul A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ummi yang telah mereka dapati di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil, sudah disebutkan ciri-ciri dan sifat Nabi tersebut serta syariat di dalam agamanya. Kata Allah, Nabi yang akan datang tersebut ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut hanya akan memerintah mereka kepada perkara-perkara kebaikan yang ma'ruf dan akan melarang mereka dari perkara-perkara keburukan yang mungkar. Kemudian kata Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Nabi tersebut hanya akan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik saja. Adapun yang buruk-buruk, yang membahayakan manusia, yang merugikan kesehatan manusia, maka akan diharamkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المسلمين رحمكم الله،
maka inilah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Islam, agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan Allah tidak ridhai selain Islam. Dan kita saat ini yang sedang berada di dalam kehidupan dunia, hendaknya kita renungkan bahwasanya tidaklah Allah ciptakan kita di muka bumi ini hanya untuk bermain-main, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita agamanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada kita syariatnya agar kita amalkan, sehingga kita bisa mengisi wadah usia kita dengan bekal yang bermanfaat hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang umur mereka telah senja, tapi mereka tidak memikirkan sedikit pun untuk mempersiapkan bekal pulang menuju kampung akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir di dalam surat Fatir, Allah berfirman, "Walladzina kafaru la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam, mereka tidak akan dimatikan sama sekali sehingga azab itu bisa terhenti dari mereka. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak pula azab yang ditimpakan kepada mereka diturunkan atau dikecilkan sedikit pun, dikurangi sedikit pun tidak akan pernah. Sehingga azab yang terus menerus yang mereka rasakan, bahkan di dalam surat An-Nisa kata Allah, ketika kulit-kulit mereka sudah menjadi kebas, sudah gosong, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, kami akan ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab sebagaimana pertama kali mereka dimasukkan ke dalam neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keadaan seperti itu orang-orang kafir mengatakan sebagaimana Allah hikayatkan, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, izinkanlah kami untuk keluar sesaat kembali ke dunia agar kami bisa mengamalkan amal saleh yang dulu kami tinggalkan. Apa kata Allah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan mereka dikarenakan dua hal. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Wahai sekalian orang-orang kafir yang berada di dalam neraka jahanam, bukankah dahulu semasa di dunia kami telah berikan untuk kalian usia yang cukup, usia yang seharusnya menjadikan kalian semakin dewasa, usia 40, 50, 60 tahun, bahkan ada 70 tahun, ada yang lebih. Seharusnya pengalaman kalian, hari demi hari yang kalian lewati, ujian dan musibah yang telah kalian berhasil melewatinya, seharusnya menjadikan kalian lebih dewasa, seharusnya menjadikan kalian lebih bijak di dalam melihat kehidupan dunia ini, menjadikan kalian mengetahui kemana langkah kaki ini kalian pijakan. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan kepada kalian usia yang cukup, seharusnya usia ini membuat kalian lebih matang dan lebih bijak di dalam mengambil sikap dalam kehidupan dunia. Kemudian kata Allah, alasan yang kedua, kenapa mereka tidak dikembalikan lagi ke dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ia mengatakan waja'akumun nadhir ay waja'akumus syaib. Kata beliau, setelah usia kalian yang seharusnya cukup dan telah datang kepada kalian uban, rambut putih di kepala kalian, yang seharusnya ketika kalian melihat diri kalian pada tubuh kalian sudah berubah, kepala kalian sudah mulai menyala, rambut putih dan uban sudah mulai nampak, harusnya menjadikan kalian berpikir bahwasanya usia ini sudah tidak muda lagi, bahwasanya kalian dengan garis finish kehidupan sudah sebentar lagi akan berakhir. Harusnya kalian bisa lebih fokus untuk merealisasikan tujuan kalian berada di muka bumi ini. Tapi itulah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambisi manusia yang tidak akan pernah bisa ditunaikan, ambisi manusia yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Di dalam Sahih Muslim, dalam hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana libni Adam wadiyan min adh-dhahab labtagha ilaihi mathalitha." Kalau seandainya manusia diberikan dua lembah berisi emas penuh, niscaya hal itu tidak akan sanggup untuk menutup dan untuk memuaskan hawa nafsunya.
niscaya dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yamla'u fahu illa turab. Padahal tidak ada yang bisa membungkam ambisinya kecuali tanah kuburan yang ia dimasukkan ke dalamnya, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mau berpikir atau tidak mau berpikir, kita ridha ataupun tidak ridha, kita setuju ataupun tidak setuju, demikianlah realita kehidupan. Sehebat apapun kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya masa tua. Sehebat apapun kita tidak akan mungkin bisa mengakhirkan kematian. Semuanya hanya akan menantikan waktu. Kalau seandainya kita benar-benar memanfaatkan usia kita, mau menggunakan usia yang Allah berikan ini untuk berpikir, tidakkah kita melihat kepada orang-orang tua kita, kepada kakek-kakek kita, kepada buyut-buyut kita, ternyata mereka dahulu dengan pencapaiannya yang begitu hebat di dunia ini, mereka bekerja, seakan-akan di dalam mindset mereka kehidupan ini tidak akan pernah berakhir. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pergulirkan dan Allah ganti generasi demi generasi. Kemudian keesokan harinya kita pun hanya akan menjadi bagian dari cerita dari keturunan kita, dari anak cucu kita, kita pun hanya akan menjadi bagian dari sejarah. Itu pun kalau orang-orang masih berkehendak untuk mengingat kita. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan setiap manusia merenungkan keberadaannya di muka bumi ini, merenungkan kehidupannya di muka bumi ini, dan merenungkan apa yang telah ia lakukan untuk mempersiapkan bekal, mengisi wadah usianya ini hingga ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar merenungkan kehidupan dunia yang fana yang sementara ini, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kita untuk beramal dan benar-benar mempersiapkan bekal sebelum kita semuanya masing-masing berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan setiap detik yang telah kita lewati di dalam kehidupan dunia ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.